Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini dan tetap jaga kesehatannya, jaga iman dan jaga imunnya. Untuk pelajaran PIB, praktek ibadah. Sekarang Bapak akan menjelaskan pendahuluannya dulu ya. Jadi kita akan membahas dasar-dasarnya dulu. Jadi untuk hari ini silakan simak dengan baik. Jangan di skip ya. Silakan simak dengan benar-benar. Lalu silahkan tulis apa yang perlu ditulis di buku tulis ya. Sekarang kita akan mulai dengan rukun agama. Seperti diketahui bahwasanya kita itu beragama Islam. Dalam agama Islam atau dalam agama kita terdapat beberapa rukun. Di sini ada kerangkanya, tabelnya. Rukun agama ada 3. Pertama iman, kedua Islam, ketiga ihsan. Ya. Jadi jika ditanya rukun agama ada berapa? Ada 3. Iman, Islam, dan ihsan. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Rukun Islam ada 5. Rukun ihsan ada 1. Jadi jumlahnya 6, 5, 1 sama dengan berapa? 12 ya. Jika suka ada istilahnya cilaka 11 12. Lamun celaka 11 berarti celaka iman yang Islamna, celaka 12 celaka jeung ihsanna. Suka ada istilah seperti itu. Oke, mari kita mulai. Rukun agama itu ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Harus tahu ya, ini sebagai dasar kita beragama. Bapak ingatkan kembali, rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Harus hafal semuanya. Yang kedua, mendirikan sholat yang 5 waktu. Apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Harus hafal. Ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Berarti puasa yang wajib adalah pada puasa bulan Ramadan. Bagaimana niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati imanan wa ihtisaban fardhalillahi ta'ala ya. Kalian sudah mulai berpuasa kan? Nah, berarti sudah menunaikan rukun Islam. Yang keempat adalah membayar zakat bagi yang mampu. Ya, membayar zakat bagi yang mampu. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu tapi pertemuan selanjutnya. Sekarang sekilas saja. Yang terakhir, menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Mampu dalam ekonominya, mampu dalam kesehatannya, mampu dalam segala halnya. Gitu ya. Kalau sehat tapi tidak punya harta, tidak wajib. Punya harta tidak sehat, tidak wajib. Punya harta sehat, tapi kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk ibadah haji, berarti tidak wajib. Ya, masih belum masuk kategori yang mampu. Itu rukun Islam, harus hafal semuanya. Kedua rukun iman ada 6. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada nabi dan rasul, 5 iman pada hari kiamat,
6. Iman pada qada dan qadar. Sekilas, insya Allah kalian sudah hafal ya. Kenapa Bapak membahas dari awal lagi? Karena suka ada memang anak yang masih belum hafal. Ketika ditanya rukun Islam berapa, tidak tahu. Rukun iman berapa, tidak tahu. Nah, kita sekarang dari dasar kembali ya. Harus hafal rukun Islam dan rukun iman. Satu lagi ada yang disebut dengan ihsan. Nah, ini banyak yang belum tahu rukun ihsan. Rukun ihsan itu cuma satu, yaitu apa pengertian ihsannya? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihatmu. Ini pengertian ihsan. Silakan bisa ditulis ya. Harus hafal ya. Jadi tadi kita sudah membahas iman, Islam, nah terakhir ihsan. Kita kembali lagi pada tabel awal, lihat. Ada 3 rukun agama. Nah, nanti iman, orang yang beriman disebut mukmin. Kalau banyak mukminin gitu ya. Orang yang beragama Islam disebut muslim. Orang yang berihsan disebut muhsin atau muhsinin. Gitu ya. Orang yang beriman disebut mukmin, orang yang berislam disebut muslim, orang yang berihsan disebut muhsin. Jika seseorang sudah beriman, sudah mukmin, sudah muslim, sudah muhsin, insya Allah sudah sempurna agamanya, sudah menunaikan segalanya. Ya. Nah, yang selanjutnya, setiap kategori rukun agama itu nanti ke bawahnya lihat iman. Iman membahas tentang masalah akidah. Akidah itu keyakinan. Ya, oleh karena itu dalam rukun iman, iman pada Allah berarti yakin ke Allah, iman pada malaikat berarti yakin adanya malaikat, iman ke qada dan qadar yakin akan qada dan qadar. Dalam iman kita akan membahas akidah, yaitu tentang keyakinan seseorang yang beragama. Nanti ilmunya yang mempelajari tentang akidah disebut ilmu tauhid. Ya, Bapak ulangi. Dalam iman nanti membahas tentang keyakinan atau akidah. Ilmu yang mempelajari akidah disebut ilmu tauhid. Nah, ini iman. Yang kedua, kalau Islam akan membahas syariat. Syariat itu berarti tentang kewajiban kita. Nanti ilmu yang membahas syariat disebut ilmu fiqih. Ya, oleh karena itu dalam rukun Islam semuanya kewajiban kita sebagai muslim. Salat, puasa, zakat, dan naik haji. Nah, dalam Islam nanti disebutnya ilmu fikih yang membahas dalam ilmu syariat. Yang terakhir ada ihsan. Nah, kalau ihsan itu mengenai akhlak gitu ya. Mengenai rasa, ilmunya disebut tasyawuf. Ya. Kalau dalam fikih kita belajar salat, maka dalam ilmu tasawuf kita belajar bagaimana salat yang khusyuk. Ya. Dalam fikih kita belajar puasa, kita belajar zakat. Dalam ihsan kita belajar bagaimana zakat yang ikhlas. Nah, gitu ya. Jadi turunnya iman itu ilmu akidah disebutnya ilmu tauhid. Nah, nanti masuknya ke tasdik. Tasdik adalah keyakinan, menetapkan atau meyakini dengan hati. Kedua, nanti Islam, syariat, ilmu yang disebut fikih masuk ke dalam niat, hati.
Terakhir, ihsan, membahas akhlak, ilmunya disebut tasawuf. Nah, nanti membahas masalah rasa yang ada dalam hati. Oke. Selanjutnya, nah, dalam beragama kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah wajib bermazhab. Apa itu bermazhab? Mengikuti ulama-ulama terdahulu, mengikuti ulama-ulama terdahulu, gitu ya. Dalam ahlus sunnah wal jamaah, jika beragama kita harus memilih mazhabnya dalam iman, dalam akidahnya, dalam fikihnya, dalam tasawufnya. Nah, pertama dalam akidah dan tauhidnya kita berpegang pada madhab Asy'ariyah. Nah, ini salah nulis ya. Asy'ariyah ya. Kurang A itu. Asy'ariyah. Asy'ariyah atau Maturidiyah. Jadi kalau kalian tanya bertauhid mengikuti siapa? Asy'ariyah atau Maturidiyah. Itu ya. Nanti Asy'ariyah Maturidiyah itu yang menetapkan sifat 20, wujud, qidam, baqo sampai akhir ya. Yang kedua, fikih. Kita bermazhab fikih Syafi'i. Indonesia mayoritasnya bermazhab Syafi'i ya. Kan kalian suka melihat misalkan ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Itu hanya berbeda mazhab. Misalkan ada yang 11 tarawehnya, ada yang 23 bersama witirnya, itu juga hanya beda madhab ya. Kade, bukan beda agama, cuman beda madhab. Tidak usah dipermasalahkan kalau beda madhab karena masih sama dasarnya dari agama, dari fikih. Yang terakhir, nah, kalau tasawuf mazhabnya banyak, thariqah nanti kita bahasnya. Tentang salah satunya adalah thariqah Imam Al-Ghazali. Banyak ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus Imam Al-Ghazali, banyak ya. Kalau masalah ini, masalah thariqah itu nanti banyak. Jadi bisa kepada siapa saja, Imam Junaid Al-Baghdadi dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita sedikit bahas masalah tadi fikih. Nah, dalam fikih itu ada 4 madhab. Nah, ini sesuai tahun kelahirannya. Pertama ada Imam Hanafi, yang kedua ada Imam Malik, tiga ada Imam Syafi'i, terakhir ada Imam Hambali. Nah, kita sebagai mayoritas Indonesia biasanya memegang madhab Imam Syafi'i ya. Nah, nanti akan dibahasnya fikih Syafi'i dalam PIB. Fahimtum? Jadi kesimpulannya, dalam ahlus sunnah wal jamaah beragama kita harus memegang salah satu mazhab ya. Pertama, dalam berakidah, dalam ilmu tauhidnya kita mencari Asy'ariyah atau Maturidiyah. Dalam fikihnya kita mencari salah satu dari 4 madhab. Kita ambil Syafi'iyah. Yang terakhir contohnya Al-Ghazali madhabnya ya. Jadi jika ditanya kamu mengikuti dalam akidah dan tauhidnya siapa? Asy'ariyah. Dalam fikihnya siapa? Syafi'iyah. Dalam tasawufnya siapa? Imam Al-Ghazali. Paham tuh? Ya. Jadi untuk sekarang tugasnya silakan simak dengan baik dan benar. Ditulis saja ini yang ada di video ini ya. Tidak usah dikumpulkan ya. Dikumpulkan karena Bapak Jumat jarang ada, nanti Bapak kasih tahu lagi jika ada pengumpulan.
Cukup isi absensi saja. Isi absensinya di kolom komentar ya, agar terlihat siapa yang memperhatikan dan tidak. Dan untuk tugas kemarin insya Allah sudah dimasukkan, yang sudah mengumpulkan sudah masukkan daftar hadir. Nah untuk sekarang daftar hadirnya silakan isi di kolom komentar, isi nama dan kelasnya. Contoh nama Anu kelas A misalkan ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan ke Bapak via grup atau via kolom komentar ya. Jangan lupa di like saja, di subscribe-nya saja. Nanti mungkin ada beberapa lagi video-video yang akan Bapak sampaikan. Syukron untuk sekarang, silakan simak saja, tidak usah mengumpulkan tugas ya. Cukup ditulis di buku tulis. Nanti kita akan bahas buku paketnya pada pertemuan selanjutnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.